Gila ya, setiap hari kita tuh dibanjiri informasi. Ada email, berita, media sosial, semuanya seakan berlomba-lomba minta perhatian kita. Tapi pernah nggak sih ada berhenti sejenak dan berpikir, di tengah semua kekacauan ini, gimana caranya kita bisa nemuin sesuatu? Apa sih rahasia di balik keteraturan yang selama ini kita anggap biasa aja? Nah, ini dia nih tantangan terbesar di zaman kita. Kalau data itu nggak ada habisnya, gimana caranya kita bisa nemuin satu informasi penting yang kita butuhin? Ini tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami, tapi tumpukan jeraminya segede galaksi. Dan percaya deh, solusinya itu bukan dari teknologi paling canggih, tapi dari sebuah ide yang umurnya udah ratusan tahun. Jauh sebelum ada komputer, para pustakawan tuh udah pusing duluan mikirin masalah ini. Coba deh, lihat katalog kartu perpustakaan ini. Ini bukan cuma sekedar daftar loh, ini adalah sebuah mahakarya keteraturan. Sebuah sistem jenius buat memetakan semua pengetahuan manusia. Dan prinsip sederhana di baliknya? Nah, itulah yang jadi kunci dari semua bahasan kita hari ini. Dari masalah kekacauan informasi tadi, lahirlah sebuah solusi yang elegan banget. Solusi yang diam-diam jadi tulang punggung internet, layanan streaming musik, bahkan setiap foto yang ada di ponsel Anda. Yuk kita kenalan sama pahlawan tanpa tanda jasa dalam cerita kita. Metadata. Jadi, apa sih sebenarnya metadata itu? Oke, secara formal definisinya adalah data yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan memberikan informasi tentang data lain. Tunggu-tunggu, kedengeran teknis banget ya. Tenang, kita bedah bareng-bareng. Biar lebih gampang, bayangin aja sebuah buku. Isi ceritanya itu adalah data. Nah, judul di sampulnya, nama penulisnya, bahkan jumlah halamannya, itulah metadata. Metadata itu ibarat label yang ngasih konteks. Intinya, simpel banget. Ini adalah data tentang data. Nah, setelah kita paham konsep dasarnya, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Soalnya, metadata itu bukan cuma satu jenis. Dia punya banyak pekerjaan yang beda-beda. Ayo kita lihat anatominya. Coba lihat tabel ini. Metadata itu ternyata punya banyak tugas. Ada yang deskriptif, ini yang paling sering kita lihat, kayak judul buku, buat bantu kita nyari. Terus ada yang administratif, ini lebih ke urusan internal, kayak tanggal belinya kapan. Bahkan ada metadata teknis yang ngasih tahu komputer, ini filenya formatnya MP3 ya, bukan PDF. Dan metadata struktural yang ngatur urutan halaman di e-book. Masing-masing punya peran penting buat menjaga semuanya tetap rapi. Tapi, dengan begitu banyaknya jenis data, muncul masalah baru. Kalau nggak ada aturan, kita bakal terjebak dalam apa yang disebut Gartner sebagai hutan belantara standar. Bayangin aja kalau setiap orang pakai label yang beda-beda buat hal yang sama. Wah, bisa kacau balau lagi. Kuncinya di sini adalah kita butuh bahasa yang seragam. Disinilah standar metadata berperan. Anggap aja ini semacam kamus bersama. Seperti yang bisa kita lihat, ada Dublin Core buat web, EAD buat arsip, CDWA buat museum, dan MARC buat buku. Setiap bidang punya kamusnya sendiri buat mastiin semua orang ngomongin hal yang sama, pakai bahasa yang sama, biar nggak tersesat di hutan belantara tadi. Nah, slide ini nunjukin cara kerjanya dengan sempurna. Ini adalah contoh entry thesaurus untuk kata segel. Dengan kosakata yang dikontrol kayak gini, kita jadi yakin kalau semua orang mendeskripsikan objek yang sama dengan cara yang konsisten. Inilah yang bikin pencarian kita jadi tepat sasaran dan akurat. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita lihat yuk gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal pakai contoh yang mungkin pernah Anda lihat di perpustakaan. Kita pakai contoh klasik aja ya, sistem desimal Dewey. Coba lihat gimana sistem ini memulainya. Seluruh pengetahuan manusia dipecah jadi 10 kategori besar. Dari ilmu komputer di seri 000 sampai sejarah di seri 900. Ini tuh ibaratnya tingkat paling atas dari hierarki kita. Sekarang kita coba zoom in lebih dalam. Misalnya kita tertarik sama seni, kita masuk ke kategori 700. Di dalamnya, sistem ini dipecah lagi. Ada 720 buat arsitektur, 750 buat lukisan, dan 770 buat fotografi. Kelihatan kan polanya? Kita bergerak dari yang umum banget ke yang makin spesifik. Dan kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Dari seni kita pilih 780 buat musik. Dan di sana ada subkategori lagi buat instrumen gesek, tiup, dan lainnya. Inilah keajaiban dari metadata yang terstruktur. Dia itu ngasih alamat yang super spesifik buat setiap potongan informasi, nuntun kita dari yang paling umum sampai ke yang paling detail. Kita udah lihat sejarahnya, udah lihat cara kerjanya. Sekarang yuk kita lihat ke masa depan. Kenapa coba konsep yang kelihatannya tua ini justru jadi makin penting di era kecerdasan buatan atau AI? Nah, ini dia pertanyaan besar buat era AI.
Mesin sekarang bisa menghasilkan data dalam jumlah yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Tapi ingat, data mentah tanpa konteks itu cuma noise, cuma berisik doang. Jadi, saat AI membanjiri kita dengan informasi, siapa atau apa yang bakal ngasih itu semua makna? Dan disinilah jawaban akhirnya. Metadata itu bukan lagi sekedar alat buat nyari file. Di dunia yang makin didominasi mesin, metadata adalah cara kita menyematkan konteks manusia. Ini adalah jembatan antara data mentah dan pemahaman. Pada akhirnya, ini bukan soal menemukan informasi, tapi soal memastikan generasi mendatang bisa memahami apa yang kita tinggalkan. Ini adalah perjuangan untuk melestarikan makna itu sendiri.